move. I want you so bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih bersama saya Adi Misbah Walida. Nah, di pagi hari ini jangan lupa teman-teman semuanya untuk sarapan terlebih dahulu dengan minum air putih yang banyak-banyak supaya kesehatan kita tetap terjaga. Dan jangan lupa olahraga secukupnya. Dan jangan lupa awali pagimu dengan minum kopi, karena supaya kita tahu kehidupan itu tidak hanya manis saja, tapi kehidupan itu juga ada pahitnya. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman semuanya dengan suatu materi, yaitu format siaran radio. Nah, format siaran radio ini sesungguhnya membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan kepada target pendengar. Nah, format siaran ini menyesuaikan dengan visi dan misi dari stasiun siaran, sehingga ada semacam tuntutan dari tiap-tiap stasiun radio untuk berbeda dengan stasiun yang lain, atau di sini biasanya disebut sebagai positioning. Nah, untuk format siaran radio sendiri, menurut Pringle Star McCaffrey itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama, format musik. Nah, di sini radio hanya mengedepankan musik-musik atau hiburan-hiburan. Jadi di sini radio itu hanya menayangkan hiburan-hiburan atau musik-musik yang sedang hit dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu format informasi. Nah, di sini radio hanya mengedepankan berita atau informasi yang menjadi sajian utama atau dominan untuk disajikan kepada para pendengar. Kemudian format yang ketiga yaitu format khusus. Nah, di sini ada pengkhususan tersendiri di siaran radio tersebut. Contohnya radio khusus etnik, agama, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis format radio. Nah, jenis format radio ini menurut Michael J. Kite ya, itu ada 4. Yang pertama Adult Contemporary atau AC. Nah, di segmen ini segmen khusus muda dewasa umur 25 sampai 50 tahun. Nah, isinya di sini radio menyiarkan tentang musik pop masa kini dan soft rock dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua yaitu Contemporary Hit Radio atau CHR. Nah, di sini segmennya untuk usia 12 sampai 20 tahun untuk anak muda, remaja. Nah, di sini isinya radio itu menyiarkan tentang lagu-lagu hit terkini, tips-tips yang praktis, dan informasi yang sedang trending. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu All News atau All Talks. Nah, All News atau All Talks ini disebut sebagai radio berita atau news radio. Nah, sasaran di radio ini pendengarnya dari muda sampai dewasa, sekitar usia 25 sampai 50 tahun. Kemudian jenis yang terakhir yaitu klasik atau oldies. Nah, di sini radio menyiarkan lagu-lagu klasik atau lagu-lagu lama untuk kalangan dewasa usia 35 sampai 60 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada program tunggal atau lepas. Nah, program tunggal atau lepas yaitu program dengan format acara yang memiliki formula, bentuk, dan cara-cara tertentu. Nah, format mata acara juga disebut sebagai program, yaitu bagian dari siaran yang berisi muatan pesan yang disusun dalam suatu kemasan yang ditujukan kepada khalayak. Nah, masing-masing program biasanya memiliki produser atau presenter sendiri, sehingga format acara berdiri sendiri dengan sebuah program lepas. Nah, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis program siaran radio. Nah, jenis-jenis program siaran radio ini ada banyak sekali, diantaranya The Talk, itu ada mimbar ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu folk pop dan wawancara, berita, reportase, dokumenter, future radio, magazine, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah jenis-jenis program siaran radio. Kalau dari saya sendiri itu lebih memilih ke wawancara ya, karena di sini kita bisa interaksi langsung dengan narasumber, jadi sumber beritanya itu lebih detail. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada program hiburan musik.
Nah, hiburan musik ini biasanya menyuguhkan dengan unsur audio yang sudah dikemas dalam CD maupun kaset dan lain sebagainya. Nah, program hiburan musik ini bisa streaming atau bisa ditampilkan baik di dalam studio maupun di luar studio. Nah, genre dari musik ini bisa berbagai-bagai. Di antaranya yaitu keroncong, tradisional, pop, rock, dan lain-lain. Kemudian program selanjutnya yaitu ada program siaran seni tradisi. Nah, di sini programnya itu berupa ketoprak, ludruk, wayang, lenong, dan lain-lain. Nah, program ini juga bisa disiarkan lewat streaming atau live ya, atau rekaman. Nah, program ini juga bisa dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Nah, kemudian ada program siaran hiburan sandiwara radio. Nah, sandiwara radio atau drama radio adalah suatu cerita yang dimainkan lewat medium radio dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita dalam permasalahan, kejadian dan konflik yang semakin tajam dan kompleks sehingga mencapai klimaksnya, kemudian terjadi penyelesaian. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu fragment radio, yaitu radio yang disuguhkan secara pendek atau cerita pendek. Kemudian yang kedua ada dokudrama. Nah, di sini cerita drama yang diambil dari kisah nyata atau fakta. Kemudian selanjutnya yaitu ada sosiodrama. Nah, di sini drama yang adalah drama yang bertolak dari suatu fakta atau realitas yang kemudian diolah dengan memberi tekanan yang sangat sugestif pada faktor yang mendukung pesan untuk memengaruhi audiens. Contohnya di sini ada kisah sukses petani, KB, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sandiwara radio tunggal. Nah, biasanya kisah sandiwara radio ini selesai dengan durasi 60 menit. Kemudian selanjutnya ada sandiwara radio berseri atau novela. Nah, selanjutnya yaitu ada program berita radio. Nah, di sini ada banyak sekali program berita radio, yaitu yang pertama ada news bulletin berisi tentang berita-berita terkini. Kemudian yang kedua ada news insert atau insert berita, yaitu berita info aktual berupa strike news atau voicer. Kemudian yang ketiga ada air magazine atau majalah udara berisi tentang campuran materi dari strike, wawancara, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada talk show. Nah, di sini adalah dialog interaktif dengan narasumber. Kemudian yang kelima ada discussion dengan menghadirkan narasumber untuk membahas tema tertentu. Yang keenam ada breaking news, yaitu berita yang disajikan dengan mendadak di tengah acara. Dan yang ketujuh ada futures, yang kedelapan ada documentary. Nah, untuk proses produksi berita radio sendiri itu ada 4 proses. Yang pertama ada news gathering atau news hunting. Nah, di sini biasanya mencari berita dahulu, bisa lewat observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, pencarian di sini bisa melalui berita lewat koran atau media online atau media yang lain. Kemudian yang kedua, proses yang kedua yaitu news writing. Nah, di sini tahapan prosesnya yaitu penulisan ulang oleh script writer atau editor berita. Kemudian proses yang ketiga adalah news order. Nah, di sini adalah penentuan urutan berita, misalnya diurutkan dari berita politik, berita ekonomi, hingga olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, proses yang keempat yaitu ada news presentation. Nah, di sini adalah penyajian berita oleh penyiar kepada membaca berita atau news presenter dengan gaya bercerita atau dengan gaya percakapan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu alur proses produksi berita radio. Ya, alurnya sendiri itu yang pertama yaitu reporter atau koresponden ya, itu nanti akan dilanjutkan kepada redaktur atau editor ya, kemudian akan ditulis dengan seorang scriptwriter, kemudian dikirimkan ke Pimret ya, dan nanti akan menuju ke pemancar atau live. Nah, kemudian nanti akan disampaikan kepada produser berita, kemudian ke presenter. Nah, nanti akan menjadi operator audio.
Dan untuk struktur organisasi stasiun radio sendiri itu ada banyak sekali ya. Yang pertama yaitu owner atau pemilik stasiun radio sendiri ya. Kemudian ada general manager. Nah, ini adalah manajernya dari pemilik radio. Kemudian di bawahnya ada marketing manager, program direktur, technician chef ya, public relations, staff, traffic office atau TU ya. Terus kemudian ada sales executive, production manager, news director, dan staff-staffnya. Kemudian ada script writer, musik direktur, produser, announcer, dan yang terakhir adalah operator. Nah, baik teman-teman semuanya, kita tiba di penghujung acara, yaitu penutup. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Ya, baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jangan lupa tetap semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.